Ya Rabbi bil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masyaallah hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musallal Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam kita sudah masuk tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik, lebih sukses, mudah-mudahan lebih meningkat ibadah kita. Amin. Kajian kita malam hari ini tentang tafsir surat Al-Ankabut, di mana fi bayanil hijrah li taatillah, hijrah untuk taat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Allah jelaskan dalam ayatnya, wahai hamba-hambaku yang telah beriman. Jadi yang dianggap hamba Allah adalah orang yang beriman. Kalau ngaku hamba Allah tapi tidak beriman, itu bukan hamba Allah. Inna ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang telah beriman, sungguhnya bumiku itu sangat luas, kata Allah. Maka kepadakulah engkau ibadah. Ai iza lam tusahhil lakum al-ibadah fi baladin wa lam yatayassar lakum idhara dinikum fahajiru ila haitsu yatamassalakum dzalik. Maksudnya adalah apabila kamu tidak merasa mudah, banyak halangan rintangan untuk ibadah di satu negeri, dan kamu merasa sulit, tidak gampang, sulit untuk menampakkan agamamu, maka berhijrahlah kalian ke tempat di mana kamu bisa menampakkan agamamu dan ibadahmu. Jadi kalau kita di kampung atau di satu negeri, dipersulit kita ibadah, nggak boleh sholat, nggak boleh Jumat, nggak boleh puasa, nggak boleh ngaji, diawasin. Maka hijrahlah engkau, cari tempat di mana kamu bebas untuk ibadah, bebas ngaji. Alhamdulillah di negara kita nggak dilarang, cuman dihimbau. Kalau sudah dilarang, setiap yang masuk masjid langsung ditangkap atau dilarang. Yang ikut pengajian langsung dimasukkan apa? Mobil, dibawa ke penjara. Itu namanya dilarang. Kita di sini hanya dihimbau, jaga jarak, jaga ini, jaga itu, belum dilarang. Kalau kita tinggal di sebuah negara,
dan negara itu melarang kita sholat, kita ngaji, itu kita suruh hijrah, cari tempat lain yang kamu bisa ngaji, bisa ibadah, bebas kamu syiarkan agama. Nah, itu maksudnya kata Allah. Nah, dari kata inilah kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un lil jaza. Jadi kalau kita hijrah jangan takut mati, hijrah saja. Ada sebuah ilustrasi waktu Nabi ajak pengikutnya di Mekah, ayo kita hijrah ke Madinah. Nah, orang hijrah itu macam-macam niatnya. Di antaranya apa? Barang siapa hijrahnya untuk mencari dunia, dari ujung Menteng pergi ke Kalimantan, ngapain? Cari dunia, kerja di sana. Nah, itu hijrahnya cari dunia. Awimro'atin yunkiha, atau hijrah untuk cari istri, pergi ke Batam, siapa tahu enteng jodoh di sana, dapat istri. Di ujung Menteng udah nggak layak ngelaku, dia udah expired ini. Hijrah cari ya, cari di mana lokasi tempat yang masih membutuhkan dia. Nah, jadi ada orang hijrahnya karena dunia, atau hijrah motivasinya untuk mencari wanita. Fa hijratuhu, hijrahnya itu ilahi, dapat ya sana. Iya. Nyari duit, berangkat ya, bapak dari kampung hijrah ke Jakarta, nyari mengadu nasib di Jakarta. Karena apa? Ibu kota tak sekejam ibu tiri gitu ya. Hijrah dari kampung datang ya. Hijrahnya apa? Merubah nasib, cari kerjaan, dapat alhamdulillah di Jakarta ya. Tambah lagi hijrahnya apa? Di Jakarta ketemu dengan wanita, nikah, dapat dunia, dapat wanita. Tapi kata Nabi, siapa orang kemana hijrah, kalau dia hijrahnya karena Allah, nah, maka Allah akan balas ya. Bukan hanya dunia, wanita, pahala dikasih oleh Allah. Itu orang Mekah hijrah ke Madinah, ada yang nggak punya istri. Sampai di Madinah tanya, bapak punya istri? Belum punya istri. Istri saya, ya dulu waktu itu di Madinah masih boleh istri lebih dari 4. Ada istrinya 9, 10, ambil satu, ambil silakan, dikasih istri. Sebelum turun ayat melarang seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 4. Setelah turun ayat itu baru yang bujangan ambil satu, yang duda ambil satu, dikasih. Mantap nggak tuh? Dikasih. Jadi kalau hijrah untuk agama, untuk Allah, dapat dua-duanya, bahkan 3 ditambah lagi. Maka kalau kita hijrah sekarang, niatin hijrah ke Kerawang, niatin apa? Untuk Allah. Jangan cari orang Kerawangnya. Kerja di Kerawang, pulang ntar dia. Kerja di Kerawang, kawasan industri. Tergantung niatnya tadi. Jadi hijrah itu tergantung. Maka kata Nabi, la hijrah pada fatin, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Kecuali apa? Illa jihadun wa niyatun, yang ada jihad dan niatnya kan.
Nah, hadirin, karena kita, kata Allah, setiap kullu nafsin, setiap jiwa, za'iqatul maut tanaluhu lama'ala, pasti ia akan merasakan mati. Jadi kalau kita hijrah, kalau meninggal misalnya di Kalimantan, mungkin dulu Allah ciptakan kita dari tanah Kalimantan. Ada orang hijrah dari kampung ke Jakarta, meninggal di Jakarta, mungkin Allah buat tanahnya itu dari tanah Udimenteng di Jakarta, meninggalnya di Jakarta, iya itu.